Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Ini merupakan materi dari kelas 11. Barisan geometri. Jadi apa sih arti dari barisan geometri ini? Barisan geometri memiliki pola barisan yang perbandingannya selalu tetap. Misalkan di sini ada suatu pola barisan. Ada U1, U2, U3 hingga menuju UN. U ini menunjukkan bahwa dia suku keberapa. Jadi U1 ini menandakan bahwa suku pertama, U2 ini suku kedua, U3 ini suku ketiga, hingga UN ini menuju suku yang ke berikutnya. Bagaimana kita tahu bahwa pola barisan ini merupakan barisan geometri jika perbandingan antar sukunya itu selalu tetap. Jadi jika suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama, itu sama nilainya dengan antara perbandingan suku ketiga terhadap suku kedua hingga menuju suku terakhir dibanding dengan suku sebelumnya. Jika sama perbandingannya selalu, berarti ini merupakan pola barisan dari barisan geometri. Jadi, perbandingan antar pola barisan ini dikatakan sebagai rasio. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan di sini ada pola barisan 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Kemudian, apakah ini merupakan barisan dari geometri? Cara kita bisa membuktikan bahwa pola barisan ini adalah geometri, yaitu dengan cara membandingkan antar sukunya. Jika perbandingan antara sukunya sama, berarti ini merupakan barisan geometri. Langsung saja kita jawab, kita bandingkan. Suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama. Berarti 6 itu kita bandingkan dengan 3. Ternyata 2. Kemudian suku ketiga kita bandingkan pula dengan suku kedua. Berarti 12 kita bandingkan dengan 6. Berarti nilainya adalah 2. U4 itu kita bandingkan dengan U3. Berarti 24 per 12, karena U4 ini suku keempat, 12 itu suku ketiga. Ternyata 24 bagi 12 juga 2 hasilnya. Kemudian U5 dibanding dengan U4. 48 dibagi dengan 24, 2. Ternyata hasil perbandingan pola barisan ini nilainya adalah 2. Berarti pola barisan ini merupakan barisan geometri. Adapun rumus umum dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, di mana UN itu menunjukkan suku keberapa, A itu merupakan suku pertamanya, dan R itu merupakan rasio. Langsung saja kita ke contoh. Suku ke-10 dari barisan bilangan 2, 6, 18, 54 adalah, kita jawab, di sini kita sudah tahu ya bahwa A atau suku pertamanya itu adalah 2. Jadi 2 ini merupakan suku pertama atau kita simbolkan sebagai A. Apalagi yang harus kita cari? Selain A atau suku pertama, kita harus mencari nilai rasionya. Rasionya itu kita lihat dari pola barisan bilangan. Tadi ingat, rasio itu merupakan perbandingan yang selalu tetap antar pola barisan. Jadi ini tinggal kita bandingkan saja. U2 misalnya kita bandingkan dengan U1. Berarti 6 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga rasio pada pola barisan ini adalah 3. Setelah kita mendapatkan A suku pertama atau R berupa rasio, barulah kita bisa mencari UN-nya, yaitu suku ke-10. Berarti yang kita cari adalah U10, karena yang ditanya pada soal adalah suku ke-10. Kita salin rumusnya, kemudian kita ganti N-nya ini menjadi 10, karena yang ditanyakan pada soal itu adalah 10. Maka A yang ini kita ganti menjadi 2, karena suku pertamanya itu adalah 2. Kemudian R, yaitu rasio. Rasio yang kita dapat tadi adalah 3, maka kita ganti dengan 3. N-nya tadi adalah 10. Kemudian dikurang dengan 1.
U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9, karena ini 10 kurang 1 hasilnya 9. Tinggal kita kalikan, 3 pangkat 9 itu adalah 19.683. Ini kita kali dengan 2, maka hasilnya yaitu adalah 39.366. Jadi, suku ke-10 dari pola barisan ini, itu nilainya adalah 39.366. Kita lanjut ke contoh soal lainnya. Masih mengenai barisan geometri, tetapi ini bentuk soalnya agak berbeda ya. Di sini diketahui bahwa suku kedua dan suku ke-8 dari barisan geometri itu adalah 10 dan 640. Yang ditanyakan adalah suku keempatnya itu berapa? Kita jawab. Perlu diingat untuk mencari suku kesekian atau misalnya suku keempat yang ditanyakan pada soal, kita harus tahu dulu suku pertamanya kemudian rasio. Sedangkan di soal ini tidak diketahui berapa suku pertamanya, berapa rasionya, tetapi nilai sukunya yang dikasih tahu. Suku keduanya 10, suku ke-8-nya 640. Berarti kita harus mengetahui dulu atau mencari terlebih dahulu suku pertama dan rasionya. Ada cara cepat untuk menentukan rasio. Adapun rumusnya yaitu akar UX per UY dari X kurang Y. Kita buat dulu yang diketahui pada soal. Di soal diketahui bahwa suku keduanya adalah 10, suku ke-8-nya adalah 640, kemudian yang ditanya adalah suku keempatnya berapa. Agar kita mendapatkan salah satu yang akan kita cari, kita gunakan cara cepat ini agar kita mendapatkan nilai rasio. Langsung saja kita salin rumusnya. Perlu diingat ya, di sini X-nya itu harus lebih besar daripada Y. Coba perhatikan di sini, mana yang lebih besar U2 atau U8? Tentu saja U8 kan? Maka di sini yang menjadi UX-nya itu adalah U8. Jadi ini UX ya. Sedangkan untuk U2-nya ini merupakan UY. Jadi tinggal kita ganti angka yang ada di sini. X-nya tadi 8, Y-nya itu adalah 2, akar dari U8 per U2. Tinggal kita ganti lagi, U8-nya tadi adalah 640, U2-nya adalah 10, 8 kurang 6 ini adalah 2. 640 dibagi 10 itu tinggal 64 ya, ini tinggal dicoret. Sehingga hasilnya itu menjadi akar 6 dari 64. Sehingga kita ubah ini menjadi 64 pangkat 1 per 6. 64 ini bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk pangkat. Kira-kira pangkat berapa? Oke, 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 6 itu nilainya adalah 64. Ini tinggal kita sederhanakan. Pangkat 6-nya dengan ini itu habis, sehingga yang tersisa adalah 2 pangkat 1. Berarti hasilnya itu adalah 2. Sudah tahu kita ini rasionya 2, tinggal kita mencari suku pertama. Untuk menentukan suku pertama, kita ambil aja salah satu dari yang diketahui soal. Bisa U2 atau U8 menggunakan rumus yang ini. Kita salin dulu rumusnya. Misalkan yang kita ambil itu adalah yang U2. Maka U2 sama dengan A kali 2 pangkat 2 kurang 1. Kenapa A ini tidak berubah? Karena A itu yang akan kita cari. Kemudian R itu tadi kita sudah tahu 2. N-nya ini 2 ya, karena dia suku kedua. Tinggal dikurang 1. Kita ganti. U2-nya itu nilainya adalah 10, makanya di sini 10. A kali 2, karena pangkatnya ini 2 kurang 1 itu adalah 1, ya 2 pangkat 1 itu kan 2. Sehingga didapatilah A itu sama dengan 10 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 5. Sehingga kita sudah tahu suku pertamanya itu adalah 5 dan rasionya adalah 2, barulah kita bisa menentukan suku yang keempat menggunakan rumus umum. Maka kita tinggal salin saja, karena yang ditanyakan pada soal adalah suku keempat, berarti ini U4. A-nya berapa? A-nya tadi sudah kita dapati 5,
kemudian R-nya itu adalah 2, N kurang 1, pangkat N kurang 1, berarti 4 kurang 1. 5 kali 4 kurang 1 itu adalah 3, sehingga 5 kali 8, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. 5 kali 8, oke, 40. Jadi hasil untuk soal nomor 2 ini, suku keempatnya itu adalah 40. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai barisan geometri, sekarang kita membahas deret dari geometri. Jadi bagaimanakah penulisan dari deret geometri ini sendiri? Bentuk penulisannya itu seperti ini. Ada tanda tambah ya, karena deret geometri ini biasanya menandakan jumlah. Berarti ada suatu pola barisan bilangan dan akan kita jumlahkan. Nah, biasanya itu disimbolkan sebagai SN. Bedakan ya. Kalau tadi itu suku ke, berarti dia pakai UN. Kalau dia menanyakan jumlah suku, berarti dia pakai SN. Untuk menentukan jumlah deret geometri ini sendiri, itu ada 2 rumusnya. Nilai rasio pada jumlah deret geometri ini tidak boleh bernilai 1. Rumusnya itu ada 2. Yang pertama ini diperuntukkan untuk rasionya yang lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua ini digunakan untuk rasionya lebih kecil dari 1. Jadi untuk menentukan jumlah deret geometri kita lihat dulu rasionya. Apakah dia lebih besar dari 1 atau kecil dari 1. Karena ada 2 rumus untuk jumlah deret geometri. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret geometri jika suku pertamanya 9, rasionya adalah min 2. Oke, kita jawab. Kita buat dulu yang diketahui pada soal. Di soal dikatakan bahwa suku pertamanya adalah 9. Berarti A-nya adalah 9, R-nya adalah min 2. Karena R-nya min 2, kemudian yang akan kita cari itu adalah S10, rasionya ini lebih kecil dari 1. Berarti yang mana yang kita harus gunakan rumusnya? Oke, yang sebelah kanan ini ya, karena R-nya lebih kecil dari 1. Sehingga kita buat saja langsung rumusnya. Kemudian ganti N-nya menjadi 10, karena yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. A-nya tadi kita sudah tahu itu adalah 9, 1 kurang R-nya itu adalah min 2, dipangkatkan dengan 10. Kemudian 1 kurang dalam kurung min 2. Jangan lupa ya, ini juga tanda kurang, jangan langsung digabungkan. Buat tanda pemisahnya itu adalah kurung, sehingga kita tidak salah saat mengalihkan atau menjumlahkan nanti. Min 2 pangkat 10 ini hasilnya itu adalah 1000. Oke, 1024. Karena dia dikalikan dengan negatif, maka di sini menjadi kurang. Kemudian 1 kurang 2. Min kali min itu hasilnya adalah positif. Sehingga 1 ditambah 2 jadinya 3. 9 dengan 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 ya, karena 9 bagi 3 itu adalah 3. Selanjutnya 1 kurang 1024 itu adalah min 1023. 3 kali min 1023 hasilnya min 3069. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret geometri yang suku pertamanya 9 dan rasionya min 2 adalah min 3069. Adapun contoh lain dari deret geometri yaitu suatu deret geometri diketahui U4-nya adalah 54, U6-nya adalah 486. Yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertamanya. Langsung saja kita jawab, kita buat yang diketahui terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa U4-nya adalah 54, U6-nya adalah 486. Yang ditanyakan adalah S6. Untuk mencari S6 tentu kita harus tahu dulu suku pertamanya, kemudian rasio. Karena di sini kita tidak tahu berapa rasio maupun suku pertamanya, berarti kita gunakan cara cepat untuk mencari nilai rasio. Kita salin dulu rumusnya, kita ganti angkanya. Di sini UX-nya itu adalah U6 dan UY-nya itu adalah U4. Sehingga X-nya itu adalah 6, ini dia. Kemudian Y-nya itu adalah 4.
6 kurang 4, U6 per U4. Kemudian kita ganti nilai U6 dan U4-nya. Akar dari 486 dibagi 54, yaitu akar dari 9. Akar 9 itu 3. Jadi rasio untuk deret geometri pada soal ini adalah 3. Tinggal kita mencari suku pertamanya lagi. Untuk mencari suku pertama, kita salin dulu rumus umum dari baris geometri. Kemudian kita pilih antara U4 atau U6 yang kita cari untuk menentukan suku pertamanya. Agar lebih mudah, tentu kita mencari suku yang lebih rendah, yaitu U4. Kita ganti, ini menjadi U4, A kali 3 pangkat 4 kurang 1. Karena di sini yang kita cari adalah A, maka A-nya tetap. Kemudian R-nya tadi adalah 3, pangkat 4 kurang 1. U4-nya diketahui pada soal adalah 54, maka kita ganti 54. A-nya tetap, pangkat 4 kurang 1, maka jadi 3. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27, sehingga A-nya itu adalah 54 dibagi 27. 54 dibagi 27 adalah 2. Kita sudah tahu di suku pertamanya dan rasio. Tinggal kita mencari jumlah 6 suku pertamanya. Tinggal kita salin rumusnya, kemudian kita ganti. N-nya adalah 6, A-nya kita sudah tahu tadi 2, kemudian R-nya itu kita sudah dapat tadi adalah 3, dipangkatkan dengan 6 kurang 1 per R-nya tadi adalah 3 kurang 1. Ini tinggal kita kali dan jumlahkan, maka 2 kali 3 pangkat 6 itu adalah 729 dikurang dengan 1 per 2, karena 3 kurang 1 itu adalah 2. 2-nya ini bisa kita sederhanakan, sehingga yang tersisa adalah 729 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 728. Jadi, jumlah 6 suku pertama pada soal ini nilainya adalah 728. Yang terakhir adalah deret geometri tak hingga. Adapun rumus umum dari deret geometri tak hingga yaitu, inilah yang menandakan bahwa dia tak hingga. Ada syarat untuk deret geometri tak hingga, di mana rasionya itu berada di antara negatif 1 menuju 1. Berarti kira-kira rasionya itu berbentuk pecahan, sekitaran 0, dan rasionya itu tidak boleh bernilai 0. Deret geometri tak hingga ini digunakan untuk jumlah deret yang tidak ditentukan batasnya. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini diketahui deret geometri turun tak hingga yaitu 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Tentukan jumlah semua suku-sukunya. Di sini nampak ya maksud tak hingga itu, karena di soal dikatakan jumlah semua suku-sukunya. Tidak disebutkan dia itu suku keberapa, tetapi semua sukunya, sedangkan kita tidak tahu itu sampai batasnya berapa. Langsung saja kita jawab. Kemudian kita tentukan dulu yang diketahui pada soal. Yang pertama yaitu adalah suku pertamanya adalah 64. Kemudian kita tentukan rasionya. Untuk menentukan rasio, kita ingat lagi bahwa perbandingan antar sukunya selalu tetap. Langsung saja kita ujikan. U2 banding U1. 32 dibagi 64. Didapatilah setengah. Dan setengah ini berada di antara negatif 1 menuju 1. Berarti ini memang deret geometri tak hingga. Langsung saja kita salin rumusnya. A-nya kita sudah tahu berapa, R-nya juga sudah tahu berapa, tinggal kita masukkan. A-nya tadi adalah 64, R-nya adalah setengah. 64, 1 kurang setengah adalah setengah. Maka ini menjadi 64 bagi 2, yaitu 128. Jadi hasil
Jumlah semua suku-suku dari geometri tak hingga ini adalah 128. Ini mengapa kali 2? Karena ini kita naikkan saja ke atas. Ingat lagi bagaimana cara mengali dan membagikan pecahan. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat, subscribe channel ini jika belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.